Selama 30 menit ke depan Suratmiati mengajak Anda untuk menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta secara terakurat dan terpercaya. Inilah fokus selebriti. Prostitusi dulu identik dengan ketidakberdayaan perempuan dan keterbatasan ekonomi. Namun kini banyak kalangan selebriti juga ikut melibatkan. Pemirsa, prostitusi disebut-sebut sebagai profesi tertua dalam peradaban umat manusia. Namun jika dahulu prostitusi identik dengan ketidakberdayaan perempuan dalam hal ekonomi, seperti yang digambarkan Titi Puspa dalam lagu Kupu-Kupu Malam, sekarang wanita dari kalangan mapan pun disinyalir banyak yang nyambi sebagai PSK. Lantas mengapa artis yang notabene public figure dan role model bagi penggemarnya rela merendahkan harga dirinya dan mau menjadi PSK? Di masyarakat itu berkembang nilai bahwa mau mengambil popularitas atau hedon itu ya masuk jadi artis. Misalnya yang masuk ini bukan karena calling atau capability, sehingga posisinya masuknya itu tidak pure sebagai artis yang murninya, tetapi lebih banyak mengejar nilainya itu adalah mewah-mewah, popularitas. Jadi sebatas itu akhirnya ya masuk ke jalan instannya, dalam tanda kutip ya melakukan prostitusi ketika misalnya kapabilitas ataupun talents dia nggak mumpuni secara baik. Pasti customernya tidak sembarangan, artinya mereka juga akan mencari juga relasinya. Customernya itu kalau bisa yang punya relasi kekuasaan juga. Ibarat pepatah gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga, kasus yang membelit mucikari RA dan PSK artis AA merusak reputasi artis yang murni hidup dari dunia seni dan mengandalkan prestasi. Lalu mungkinkah maraknya prostitusi online dan terbongkarnya PSK di kalangan selebriti adalah efek penutupan lokalisasi dan gencarnya razia penyakit masyarakat? Kayaknya semua dari dulu ya. Kalau artis tuh konotasinya suka ada yang bilang kurang baik, tapi itu kan lain-lain tergantung. Jadi nggak bisa disamakan. Ya itu dia, pandangan masyarakat bisa beda-beda, cuman yang diharapkan jangan semuanya dianggap sama gitu. Artis dengan gaya hidup seperti itu dari mana, katanya ya macam-macam kayak gitu sih, tapi saya nggak tahu juga. Pemirsa, pasca membantah sebagai pekerja seks komersil kelas atas melalui akun Twitternya, artis sensual Amel Alfi langsung diberondong kritikan tajam oleh netizen atau warga media sosial. Pasalnya, foto Amel di akun @amelalfi28 mirip dengan sosok artis AA yang diciduk kepolisian Resort Jakarta Selatan, terutama dari segi paras wajah serta model dan warna baju yang dikenakan. Sayang, hingga kini pihak kepolisian dan RA mucikari yang ditahan pasca menyodorkan AA kepada polisi yang menyamar sebagai pria hidung belang belum mengungkap identitas AA secara jelas. Kalau AA sendiri memang benar artis bukan? Saya cuma bilang AA ya, tapi saya nggak bisa mengiyakan. Iya, dia sebagai artis. Iya, dia sebagai artis gitu masih. Di media mungkin Mbak udah lihat, udah banyak yang Mbak tahu, mungkin saya cuma bisa bilang AA aja. Dan benar Alfi Alwi berarti? Mbak, atau Amel Mbak bisa tahu, Mbak cari sendiri aja. Sekarang yang lagi ramai dibicarakan dengan inisial AA. Nah, ini juga kan orangnya belum pasti benar dia atau enggak. Kalau memang benar dia itu kan teman aku sendiri, dan aku emang sempat berseteru, sempat ada masalah dengan dia, tapi kan semua udah damai gitu kan. Jadi aku nggak tahu kalau misalkan dia atau bukan, nggak ngerti. Aku kenal sama yang dibilang AA ini, aku kenal. Aku ketemu sama dia baru 1 kali di situ, dan aku lihat dia kan dia kan putih banget gitu kan. Dulunya kan dia nggak gitu putih. Nah, aku sempat tertarik gitu. Oh iya, kok bisa putih gitu ya kan. Jadi oh ya, tukeran kontak kayak gitu, tukeran kontak. Tapi kita cuma sebatas nanya masalah kamu suntik di mana gitu, kok bisa bagus hasilnya, itu aja sih. Orang tahu kok artis yang mana, kelas mana.
Terus terang saya merasa menyayangkan dan sayang karena artis kembali yang dirugikan di sini. Sekarang banyak artis yang hanya mau dengan label artis tapi tidak memiliki kredibel yang jelas sebagai keartisannya gitu ya. Jika AA memang seorang artis dan model panas yang belum lama berkarir, honornya sebagai PSK terbilang fantastis. Seperti diketahui, AA di-booking via mucikari RA yang menawari anak asuhnya lewat pesan singkat dan BlackBerry Messenger. Operasi RA terbilang rapi karena para hidung belang diseleksi lewat wawancara langsung. Dari situlah RA bisa menilai customernya kaum berduit atau bukan, serius atau sekedar menawar. RA juga membandrol PSK asuhannya sesuai usia dan profesi tetap sang PSK. Jika PSK dari kalangan artis, meski bukan artis terkenal, RA membandrol 80 juta untuk short time, long time 100 juta ke atas, dan 200 juta untuk dibawa liburan ke mancanegara. Hasil penyidikan polisi mengungkap AA juga pernah di-booking ke Singapura, Thailand, hingga Boston, Amerika Serikat. Dari pendapatan PSK asuhannya, kabarnya RA kebagian 30%. DP nggak 30%, saya terima DP hanya 7% di pertama, dan yang melakukan dealing harga teman saya yang punya klien ini, bukan saya. Ini kan dia sangat menjaga kerahasiaannya. Jadi sejauh ini kita dapatkan bahwa memang dia bekerja sendiri. Ya, mungkin pertimbangannya kalau dia bekerja dengan teman mungkin gampang diketahui orang. Lantas percayakah sejumlah selebriti jika AA yang belum pernah menjadi pemeran utama bertarif 80 juta sekali kencan short time? Harganya memang benar 80 hingga 200 juta nih, Mas. Kalau saya jual baru 80 juta baru sekarang. Kayaknya artis nggak ada yang namanya Amelia Alfi gitu. Jadi kalau dia pasang tarif 80 juta per 3 jam was amazing, you know. Artis-artis yang udah terkenal aja nggak segitu. Murah, saya pernah ditawar waktu itu 800 juta gitu. 500 sampai 800 di luar negeri saya pernah ditawar waktu itu. Saya bilang saya mah harganya nggak semahal itu. Harga saya murah, kepala bapak kasih ke saya. Tuh, baru saya mau. Meski AA hanya ditetapkan sebagai saksi dan dibebaskan pihak berwajib, RA ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya selain menjajakan PSK wanita, RA juga menyediakan PSK pria alias gigolo. Ya, menurut keterangan dia juga menawarkan laki-laki. Nah, itu dia menjalankannya sangat tertutup ya, karena dia tidak menggunakan jejaring sosial. Hanya saja setelah diperiksa selama 24 jam lebih, RA menampik tudingan sebagai mucikari. Pria berusia 32 tahun itu mengaku hanya sebagai kurir alias pengantar PSK. Berarti sistemnya itu Mas bekerja sama dengan teman Mas yang akan menawarkan ke kliennya. Iya. Berarti yang punya itu teman Mas. Iya. Bisa disebutkan siapa? Nggak bisa. Dan Mas di sini hanya sebagai kurir atau gimana? Iya, dibilang kurir. Lalu benarkah RA mengoleksi 200 PSK yang 20 diantaranya berprofesi sebagai artis? Siapa saja artis yang akan diciduk polisi menyusul AA? Pemirsa, dari hasil penyidikan pihak berwajib ada 200 PSK asuhan RA yang siap melayani pria hidung belang. Dari 200 PSK kelas atas itu, kabarnya ada 20 pramu syahwat yang berprofesi sebagai artis. Setelah menciduk AA dalam keadaan tanpa busana di sebuah hotel berbintang, kabarnya hari ini Polres Jakarta Selatan akan memanggil artis berinisial TM dan SB untuk dimintai keterangan terkait foto mereka yang terpampang di katalog PSK kelas atas asuhan RA. Kita sudah punya nama yang akan kita panggil sebagai saksi, tapi kita belum bisa sampaikan di sini. Dari antara 200 wanita itu kita panggil besok untuk hadir di hari Rabu atau Kamis. Kita
Kita tidak menyampaikan nama ya. Untuk kepentingan penyidikan kita tidak akan menyampaikan di sini. Lalu bagaimana dengan Baby Margareta yang namanya pernah dicatut dan masuk dalam daftar artis yang bisa diajak kencan? Pasti orang mikir, oh ya ada baby ada di daftar itu. Tapi kan aku sendiri nggak seperti itu. Orang kan bisa memasukin, siapapun bisa masukin di daftar listnya bahwa baby pernah bisa dipakai, baby begini. Itu siapapun bisa masuk ke situ. Masih panjang daftar artis yang pernah diisukan Nyambi sebagai PSK kelas atas. 3 tahun lalu, Fokus Selebriti juga sempat menelusuri isu sederet artis yang bisa diajak kencan. Dan inilah inisial mereka. Pernah juga dapat tuh Mbak, list itu. Dan hanya asal tahu aja, oh dia gitu. Sering dengar sih, bahkan tahu siapa-siapa aja gitu yang tarifnya sampai sebegitunya gitu. Biar aja lah mereka mau pasang tarif berapapun gitu. Meski kebanyakan artis menyangkal habis-habisan, toh isu prostitusi di kalangan artis sudah menjadi rahasia umum yang sulit dibongkar dan seolah tak tersentuh oleh pihak berwajib. Tak heran penangkapan RA dan AA digadang-gadang menjadi awal penertiban PSK terselubung yang marak dijajakan secara online maupun via pesan singkat. Lantas benarkah selain media sosial yang memudahkan ajang promosi, gaya hidup glamor selebriti juga melatar belakangi bisnis prostitusi papan atas ini? Saya nggak bilang artis glamor berarti dia begitu ya. Belanja setahun aja kita baru mulai menanjak, keuangan ekonomi kita baru mulai naik sedikit gitu. Tapi ini 3 bulan nih udah ganti mobil, mereka udah 120 juta, itu udah tanda tanya besar buat saya. Persoalan hedonisme ya, kehidupan metropolitan. Dan mereka hanya memandang satu lini harta saja dan kehidupan glamor yang mereka landaskan di dalam hidupnya. Tampaknya ini masih menjadi salah satu aja dari sekian banyak terselubungnya prostitusi. Ya, gaya hidup ala sosialita yang lekat dengan barang-barang branded, perhiasan mahal dan tempat tinggal sekelas apartemen atau townhouse elit, kabarnya memicu sejumlah selebriti untuk mencari uang tambahan secara instan. Lantas mungkinkah ada jaringan khusus yang sengaja merekrut artis untuk terjun dalam bisnis prostitusi? Selebritas yang melakukan double job, side job, ya itu udah ada gitu. Modusnya sebenarnya sih door to door via gadget sih biasanya gitu, bahwa mucikari berperan misalnya untuk branding anak didiknya itu kan hanya ke beberapa kalangan yang memang pastinya sebenarnya yang dia tahu gitu. Mungkin biaya kebutuhan hidup mereka besar gitu kan, sampai memutuskan untuk menjual diri sama mucikari, minta tolong kayak gitu. Ya itu sih hal-hal wajar-wajar aja lah. Dia tidak merugikan orang lain kok, dia merugikan diri sendiri. Jadi buat Niki nggak ada salahnya. Kayaknya nggak ada yang berani sama gue. Secara kan kalau om-om kan demennya kan sama cewek-cewek yang alim, yang kemayu. Kalau gue kan 2 kali masuk bui, begini, tatoan apa adanya, kayak gitu kan ya. Siapa yang mau sama Ega? Sewajarnya uang 80 juta yang didapat AA dari sekali kencan singkat setara dengan honor pesinetron papan atas yang main di 3 episode sinetron. Tak heran bila artis yang belum punya nama dan malas mengikuti proses casting yang ketat dan berat memilih Nyambi menjadi PSK kelas atas. Dari sisi pendapatan, kalau ada ya artis yang tarifnya 80 sampai 200 juta itu kan enggak umum lah ya. Kalau artis sendiri aku rasa yang benar-benar memang mereka punya mata pencarian dan dapat income yang bagus, aku rasa mereka juga nggak akan mau melakukan hal yang seperti itu. Lantas apa pendapat para selebriti terkait lokalisasi dan razia bisnis prostitusi? Sekecil biji jarak pun tingkah laku manusia, walaupun itu tidak terlihat tetapi pasti akan terlihat. Demikian pemirsa Fokus Selebriti hari ini, yang akan tayang pada hari Senin sampai Jumat pukul 12 WIB hanya di Global TV.